kedatangan saya hari ini di Makassar dengan Pak Ketua Pak Jimli, dengan Pak Saf, Pak Ketum DMI. Pertama untuk melihat kesiapan untuk kembali kita di Jakarta ini secara resmi, karena ada juga tidak resmi, melaksanakan salat Jumat insya Allah lusa. Ini setelah saya sebagai Ketua DMI berkonsultasi dengan Pak Presiden dan Pak Gubernur DKI bahwa apabila DKI besok tidak lagi memperpanjang PSBB, maka berarti ada perbaikan yang signifikan di DKI dan juga daerah-daerah lainnya. Karena itulah maka tempat-tempat umum itu dapat dibuka dengan syarat melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Nah, setelah kita pelajari protokol kesehatan yang ketat itu, yang paling ketat itu dapat dilaksanakan justru di rumah ibadah, masjid, gereja dan sebagainya. Karena protokol kesehatan itu kan 3: jaga jarak minimum 1 meter, pakai masker, dan cuci tangan. Semua itu dilaksanakan di masjid. Kita jaga jarak 1 meter, pakai masker. Jadi kalau ada jamaah tidak pakai masker suruh dulu pakai masker baru boleh masuk. Kemudian cuci tangan. Di setiap pintu ada disinfektan atau sabun, atau di tempat wudhu mesti ada sabun. Nah, karena itulah maka yang paling aman dalam situasi ini justru di rumah ibadah. Berbeda dengan di pasar atau di mall, mungkin Anda tidak bisa jaga jarak dengan betul, ya, tidak bisa cuci tangan setiap saat. Dan kedua, di masjid itu tidak paling lama itu setengah jam orang salat Jumat, apalagi kita minta perpendek. Nah, itulah kenapa bahwa Presiden dan Gubernur dengan DMI sepakat untuk mulai Jumat ini masjid buka. Karena itu dengan syarat juga masjid-masjid membersihkan masjid, disinfektan seperti dilakukan ini. Kalau tidak bisa dengan semprotan, maka dibersihkan dengan apa yang telah kita bagikan dengan Louis Paul dan sebagainya, masjid-masjid itu di lantai. Ini memang tidak bisa buka karpetnya karena terpasang mati, ya. Tapi semua jamaahnya harus bawa sajadah sendiri, setidak-tidaknya kain untuk tempat sujud, supaya jangan kalaupun ada tidak. Itu yang kita sampaikan, dan itu insya Allah semua mesti akan merasakan. Begitu juga nanti gereja hari Minggu. Karena itulah maka Presiden besok salatnya di Masjid Istana. Insya Allah kita akan salat di sini. Setelah 12 Jumat kita tidak salat Jumat. Paling lama di dalam hidup saya ini, sama ya. Paling lama dalam hidup saya tidak salat Jumat. Kadang-kadang juga salat Jumat di rumah. Itulah saya ingin sampaikan kepada Anda semua. Pak, nanti pengawasan protokol kesehatan setiap masjidnya seperti apa, Pak? Coba lihat sebelah sana tuh. Itu apa sih itu? Itu sana. Ada cilangan kan? Berarti memenuhi syarat pintu ini. Tempat duduk juga. Tempat duduk wudhu ada. Kemudian semua nanti di pintu-pintu ada pengurus masjid jaga masker. Nah, kemudian ukur suhu. Kemudian jarak sudah diatur tanda-tandanya. Jadi memenuhi semua syarat, malah terbaik daripada yang lain. Kalau untuk jamaahnya maksudnya, Pak, jamaah yang datangnya agar mengikuti protokol kesehatannya gitu, Pak? Iyalah, ini dijaga. Ya kan 3 hal saja. Protokol saya cuma 3 sederhana, tidak berlebihan. You pakai masker, masuk. You cuci tangan. You jaga jarak. Cuma itu. Tidak ada yang rumit-rumit amat sebenarnya aturan itu. Insyaallah jamaah siap. Menegaskan aja Pak, nanti kalaupun nanti pas tanggal 4 itu diperpanjang lagi sama DKI Jakarta, akankah tetap dibuka atau seperti apa? Ya kalau tidak diperpanjang berarti masih ada bahaya.
Jadi syaratnya itu tidak diperpanjang. Itu. Berarti tetap menunggu besok gitu ya Pak? Ya, sama dengan ini dan juga daerah lain. Nah, tapi daerah yang sudah aman dari 120 wilayah itu silakan. Tentu kita harapkan juga pengurus masjid melaporkan hal ini ke lurah masing-masing. Karena ada Menteri Agama minta itu ya. Pak Lurah sudah mengajukan, ini sudah mengajukan ke lurah masing-masing. Dan tapi semua presiden gubernur sudah membolehkan. Termasuk itu, minta izin sudah ke lurah. Dan juga lah. Termasuk ke di wilayah yang zona merah gitu Pak? Kalau zona merah tentu sesuai pertimbangan wilayah masing-masing. Ya. Kalau lurahnya atau gugus tugas itu berbahaya, tentu silakan sholat Jumat tempat lain. Oke, Pak. Pak, untuk durasi pelaksanaan sholat Jumatnya kan tadi udah Bapak diusahakan untuk bisa lebih dipersingkat, itu seperti apa nanti mekanismenya Pak? Ya sebenarnya sholat Jumat itu Islam itu pendek-pendek itu. Tapi ini antar khotbahnya mungkin seperempat jam, salatnya kira-kira 7 menit. Nah, setengah jam lah. Setengah jam. Tidak lebih dari gitu Pak, ya, setengah jam ya? Kurang dari setengah jam malah. 25 menit, cukup. Ya. Jangan antri tempat sandal agar antri dengan betul. Kalau ambil salat, dijaga Pak ya. Oke Pak. Kan dimungkinkan sholat Jumat itu 2 gelombang Pak ya? Ya. Nanti di Al-Azhar sendiri 1 gelombang atau 2? Dan bagaimana DMI memandang sholat 2 gelombang itu Pak? 2 gelombang itu sudah difatwakan oleh MUI DKI boleh. Perlu saya jelaskan supaya jangan dikira bertentangan dengan MUI pusat. MUI pusat tahun 20 tahun lalu ada fatwa, tapi fatwa itu untuk kepentingan industri. Ada pertanyaan bagaimana pabrik yang kerja 24 jam mestinya jalan terus. Jadi operatornya tidak bisa salat Jumat karena menjaga pabrik. Nah, dikatakan tidak boleh saya dohor saja. Itu pabrik, tapi ini karena keadaan darurat di mana karena kita jaga jarak sehingga kapasitas masjid itu daya tampungnya hanya 40% dari biasa. Jadi 60% juga harus difasilitasi. Nanti berdosa kita pengurus masjid kalau tidak memfasilitasi orang mau salat Jumat yang tidak bisa. Berdosa kita Pak ya. Iya. Nah, jadi kita harus memilih itu 2 kali dan di luar negeri boleh. Tidak ada pertentangannya dengan Majelis Ulama karena berbeda masalah. Ya. Bukan industri, kalau industri memang satu kali aja karena bukan soal kapasitas. Jadi bukan masalah masjid, masalahnya orang itu. Ini kita bukan masalahnya orang, bukan masalah jamaah, tapi masalahnya tidak cukup ruang di masjid. Itu bedanya. Ya. Pak, tegas lagi berarti tidak hanya protokol kesehatan tapi juga syarat untuk ke lurah juga ya Pak ya untuk bisa masjid dibuka ya Pak ya. Ya bisa diberitahu kalau lurah bahwa dibuka. Tapi prinsipnya ini kan daerah gubernurnya sudah buka. Pertama, kenapa masjid harus dulu buka sebelumnya lain? Suatu negara harus ada rohnya. Roh keagamaan kita mesti berdoa. Nanti setelah ini baru kantor dan mall bisa buka. Setelah masjid buka, gereja buka, silakan yang lain buka. Ya, aduh, ada rohnya bangsa ini. Buat apa kita peringati 1 Juli Pancasila kalau kita tidak melaksanakan yang tertinggi ketuhanan yang Maha Esa?